Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rahel dan saya Andara dalam online experience kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang dengan setia telah menyaksikan tayangan kami, baik yang Kristen maupun yang bukan Kristen. Semoga tayangan kami dapat menjadi berkat untuk kita semua. Oh ya Rahel, kali ini kita nggak cuma berdua saja loh. Hari ini kita ditemani oleh rekan kita yaitu Foni. Halo Foni. Hai Andara. Hai Rahel. Fon, udah lama banget ya kita nggak ketemu. Tapi saya lihat Fon ini makin fresh dan makin cantik aja. Iyalah, wanita karir gitu loh. Makasih Andara, Rahel. Nah Fon, bicara soal wanita karir nih. Kamu ini kan adalah salah satu leader di salah satu perusahaan yang ada di Jakarta, di mana kamu harus memimpin dan mengatur beberapa macam tim yang pastinya nggak sedikit juga ya. Nah, di antara tim-tim itu, pasti kamu menemukan berbagai macam karakter dan kinerja yang berbeda-beda. Ada nggak sih hal-hal yang kamu suka atau bahkan hal-hal yang tidak kamu sukai? Betul banget nih Fon, bisa kan kamu ceritakan di mana kamu diperhadapkan dengan tim kamu dan bagaimana cara kamu mengambil keputusan? Nah, jadi selama 1 tahun ini saya bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta. Saya memang ketemu dengan berbagai macam orang, dengan berbagai macam karakter dan latar pendidikan yang berbeda. Dan itu bukan hal yang mudah ya ketika saya mengambil satu keputusan di antara tim dengan karakter dan latar belakang yang berbeda. Karena pemikiran kita dan pemikiran mereka pastinya jauh berbeda gitu kan. Tapi saya harus belajar untuk mengambil suatu keputusan dengan jujur dan adil agar tidak mempengaruhi kinerja mereka ke depannya nanti. Ketika saya mengambil keputusan yang salah, saya bersikap tidak adil dengan salah satu dari mereka, pasti akan timbul iri hati dan tidak suka mereka dengan atasannya gitu. Dan kita mengajarkan kepada mereka bahwa ketika kita melakukan sesuatu, lebih baik kita berkata jujur dan adil daripada mereka melakukan itu diam-diam dan tanpa kita ketahui gitu kan. Nah, sebenarnya secara personal saya adalah orang yang dominan memakai perasaan saya ketika saya mengambil suatu keputusan. Dan hal itu nggak mudah ya ketika saya mengambil keputusan dalam perusahaan ini gitu. Ketika saya mengambil keputusan dengan perasaan saya, pasti keputusan yang saya ambil itu jadi tidak valid dan bukan jadi keputusan yang jujur. Tetapi saya berusaha untuk melakukan hal yang terbaik dengan tidak memakai perasaan saya ketika saya mengambil keputusan. Saya ingat banget gitu, saya pernah berbicara dengan salah satu mentor saya. Dia berkata seperti ini, ketika kita mau mengambil suatu keputusan, matikanlah saklar perasaan yang ada di dalam diri kita dan nyalakanlah saklar logikamu. Karena ketika kita mengambil keputusan dengan mematikan saklar perasaan kita, kita tidak akan terpengaruh dengan rasa kita suka atau tidak suka dengan karyawan tersebut. Dan yang akan berjalan adalah logika dan pemikiran kita terhadap mereka, terhadap kinerja mereka masing-masing. Gitu Rahel dan Andar. Wah, thank you banget ya Fon untuk sharingnya. Nah teman-teman semua, sebentar kita akan mendengarkan Ruth dan Kim Ham beserta dengan GCC Band Purwokerto yang akan membawakan sebuah lagu. Dilanjutkan dengan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Lois yang tentunya akan sangat memberkati kita semua. Kami juga berterima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia memberikan persembahan dalam masa-masa sulit seperti ini. Kami ucapkan terima kasih dan Tuhan yang akan memberkati. Selanjutnya, untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, bisa melalui kotak persembahan yang ada di gereja atau mentransfer melalui rekening yang ada di layar. Teman-teman, tidak bosan-bosan saya ingatkan untuk terus memakai masker saat kita harus berada di luar rumah. Dan jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun dan menghindari kerumunan. Sayangi diri Anda, sayangi juga keluarga dan teman-teman Anda. Saya Andara. Saya Foni. Dan saya Rahel. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia
janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari bersama-sama kita nyanyikan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Hari ini kita berada di akhir bulan Oktober 2020. Tetap semangat dan terus menjaga kesehatan masing-masing. Hari-hari ini mungkin banyak di antara kita yang sedang melakukan perjalanan karena libur panjang. Setelah sekian bulan mengurung diri di rumah masing-masing, yang penting adalah tidak melupakan protokol kesehatan sehingga kita semua tetap sehat. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk memeriksa firman Tuhan tentang hakim yang jujur. Hakim pada zaman Israel kuno adalah istilah untuk pemimpin bangsa Israel pada periode setelah memasuki tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua dan sebelum zaman kerajaan Israel. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, sebab setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri.
Di waktu-waktu kesusahan, maka muncullah pemimpin-pemimpin yang menyebut dirinya hakim. Dan Samuel merupakan hakim terakhir sebelum akhirnya Bani Israel memasuki masa kerajaan. Tugas Samuel sebagai hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili semua perkara yang diajukan kepadanya, dan Samuel melakukan tugasnya dengan tulus dan jujur. Hakim di zaman Samuel saat mengadili bangsa Israel atau suku-suku tertentu lebih dikenal sebagai pemimpin untuk berperang yang berusaha membebaskan bangsanya dari penjajahan bangsa asing. Terbatas pada suku-suku tertentu, bukan pemimpin suku Israel, walaupun wibawanya dikenali oleh suku-suku lainnya, dan Tuhan mengirim Samuel untuk menolong bangsa Israel yang keras dan tegar tengkuk itu. Matius 10 ayat 16 mengatakan, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Saudara-saudara, Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah dunia ini seperti domba di tengah serigala. Dunia di sini digambarkan sebagai serigala, jahat, licik, kejam, selalu ingin menerkam mangsanya. Itulah sebabnya Tuhan memperingatkan kita agar kita cerdik dan tidak bodoh. Artinya harus waspada, hati-hati dan bijaksana. Kalau tidak, kita akan gampang ditipu, dijebak, dan akhirnya dimangsa oleh dunia ini. Dalam kecerdikan, anak-anak dunia perlu dicontoh. Lukas 16 ayat 8 mengatakan, "Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang." Demi keamanan, kemenangan, keberhasilan, mereka bisa memanfaatkan kesempatan dan peluang. Segala sesuatu mereka perhitungkan baik-baik untung ruginya. Tetapi kecerdikan harus diimbangi dengan ketulusan. Karena kita ini domba Tuhan. Orang dunia seringkali cerdik tapi licik. Orang Kristen seringkali tulus tetapi bodoh. Harus ada keseimbangan, cerdik tetapi tulus, tulus tapi jangan bodoh. Kita perlu tulus agar dapat menjadi saksi Tuhan di dunia yang seperti serigala ini. Kita domba tak akan ada bedanya dari serigala kalau licik. Malah lebih berbahaya lagi kalau kulitnya domba tetapi hatinya serigala dan licik. Dalam 1 Samuel dicatat beberapa hakim, ada Eli, Samuel, Yoel putra Samuel, dan Abia putra Samuel juga. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang Samuel. Samuel lahir dalam keluarga Lewi. Sejak kecil, Samuel telah diabdikan bagi Tuhan dan menerima panggilan untuk menjadi hamba Tuhan. Seseorang dapat menjadi hamba Tuhan bukanlah karena bakatnya, meskipun saat ini dapat dipelajari di sekolah teologi, karena menjadi hamba Tuhan bukan saja persoalan pengetahuan dan keterampilan, akan tetapi untuk menjadi hamba Tuhan yang benar, seseorang haruslah mendapat panggilan khusus dari Tuhan, diurapi dan disertai oleh Tuhan sendiri. Kita dapat menyaksikan dalam diri Samuel bagaimana Tuhan mempersiapkan dirinya untuk menjadi hambanya. Yang pertama, peranan orang tua. Dalam 1 Samuel 1 ayat 21 sampai 22 dan pasal 2 ayat 11 mengatakan, Elkana, laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi
Sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Lewi. Susanna Wesley, seorang wanita yang disejajarkan dengan berbagai tokoh gereja dunia, dari rahim dan didikan ibu bijak ini lahir dua perintis gereja Metodis, yaitu John Wesley dan Charles Wesley. Meskipun mereka miskin, sakit-sakitan, dan mengalami banyak kekecewaan, tetapi Susanna mampu menjadi teladan dalam mengelola rumah tangga. Dia mendidik anak-anak untuk mencintai Tuhan dengan didukung oleh suaminya Samuel Wesley, pendeta dari Church of England. Susanna mendidik anak-anak disiplin membaca Alkitab, pagi 1 pasal Perjanjian Baru dan malam 1 pasal Perjanjian Lama, ditambah Mazmur 2 kali sehari. Billy Sunday, anak Susanna, menceritakan ketika seorang pelayan datang ke rumah Susanna, ia membukakan pintu dan berkata, "Anda tidak bisa bertemu Mama, karena Mama biasa berdoa pada jam 9 sampai jam 10. Pelayan itu memutuskan untuk menunggu sekitar 40 menit. Ketika Susanna keluar dari bilik doa, kelihatan wajahnya memancarkan sukacita. Pelayan itu kemudian tahu rahasianya, mengapa 2 anak laki-lakinya menjadi pendeta dan 1 anak perempuannya menjadi penginjil. Betapa indahnya jika orang tua dapat menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Segala tindakan orang tua merupakan contoh yang hidup bagi anak-anaknya. Jika pagi-pagi orang tua sudah bangun, berdoa, membaca Alkitab, maka anak-anak juga akan melakukan hal yang sama. Ketika Hana menyuruh Samuel anaknya tinggal di bait suci, mereka tidak mengalami kesulitan, sebab Samuel tidak asing lagi dengan bait suci. Bait suci sudah seperti rumahnya sendiri, sebab kedua orang tuanya sudah menjadikan bait suci sebagai rumah kedua mereka. Samuel disusui oleh seorang ibu yang saleh, kemudian dididik oleh Imam Eli. Samuel dibesarkan dalam iman ibunya, bahkan setelah diserahkan ke bait Allah, kedua orang tua ini juga masih memperhatikan Samuel. Ayat 22 mengatakan, "Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Merawat dan mendidik anak agar dapat menghadap hadirat Tuhan adalah tugas penting ibu dalam keluarga. Keluarga merupakan ladang tempat kita menabur benih firman Tuhan. Banyak orang tua saat ini mengabaikan tanggung jawab ini. Mereka hanya menyerahkan anak untuk dididik di sekolah formal dan sekolah minggu saja. Ketahuilah, semuanya itu baik, tetapi tidak cukup untuk suatu pendidikan rohani. Teladan orang tua dalam hal rohani sangat penting bagi generasi penerus atau anak-anak kita. Samuel menjadi berhasil dalam hidupnya. Salah satunya adalah berkat dari didikan orang tuanya. Barbara Bush mengatakan, di manakah negara kita dapat menemukan pemimpin-pemimpin yang memiliki integritas, keberanian, dan kekuatan, beserta seluruh nilai-nilai keluarga dalam tahun-tahun mendatang? Jawabannya adalah saat orang tua sedang mengajar, mengasihi, dan membesarkan mereka, mendidik anak untuk takut pada Tuhan dan menggenapkan rencana Tuhan dalam hidupnya. Anak adalah titipan Tuhan
Karena itu, orang tua harus mendidik mereka dengan penuh tanggung jawab, menunjukkan betapa pentingnya peranan orang tua untuk keberhasilan anak-anak dalam kehidupan rohani, juga dalam hal jasmani. Yang kedua, panggilan Tuhan untuk Samuel. 1 Samuel 3 ayat 1-10. 3 kali Tuhan memanggil Samuel. Dapat dibaca dalam 1 Samuel 3 ayat 4, ayat 6 dan 8. Dan 3 kali Samuel datang kepada Imam Eli karena Samuel mengira Imam Eli yang memanggilnya. Pada waktu Tuhan memanggil Samuel, Samuel belum mengenal firman Tuhan karena firman Tuhan belum pernah dinyatakan pada Samuel. Panggilan Tuhan terakhir kalinya dalam ayat 10 mengatakan, "Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Yang dapat kita simak di sini, Samuel mendapat panggilan langsung dari Tuhan. Tanpa panggilan, orang hanya akan menjadi hamba Tuhan yang mengandalkan ambisi dan kemampuan sendiri, bahkan dapat menjadi hamba Tuhan yang palsu. Samuel mendengar langsung panggilan Tuhan, bahkan ia mendengar panggilan itu sampai 3 kali. Samuel memiliki hati yang taat. 3 kali Samuel dibangunkan dari tidurnya di tengah malam. 3 kali ia terjaga, dan 3 kali pula ia bertanya kepada Imam Eli, karena mengira Imam Eli yang memanggilnya. Ini menunjukkan kepekaan akan suara Tuhan dan ketaatan Samuel. Tuhan hanya memanggil Samuel. Tuhan tidak memanggil semua orang. Ketika Tuhan memanggil Samuel, Imam Eli yang sudah tua dan berpengalaman ada di sana, tetapi Tuhan tidak memanggilnya. Bukankah seharusnya Tuhan memanggil Eli karena ia menjabat sebagai imam dan tahu bagaimana harus meresponi suara Tuhan? Allah memanggil orang bukan melihat penampilan, jabatan, ataupun umur, tetapi ia mencari hati yang taat. Allah dapat memakai berbagai cara yang tidak kita duga untuk mempersiapkan hambanya. Meskipun masih muda, Samuel memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Pada saat peristiwa itu terjadi, setidaknya Imam Eli sudah menjabat sekitar 20 tahun sebagai imam. Akan tetapi, Alkitab mencatat bahwa pada zaman Eli tidak ada nubuatan firman Tuhan bagi umat Israel. Apa sebabnya? Lihat dan periksa sikap anak-anak Eli. Mereka menolak untuk taat kepada Allah. Dapat dibaca dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 22-25. Dan Imam Eli juga tidak mendisiplin mereka dalam ayat 13. Saudara-saudara, melayani Tuhan bukan soal full time atau part time, tetapi full life dan full heart. Melayani dengan segenap hidup dan segenap hati. Jangan kita meninggalkan profesi atau pekerjaan kita lalu menjadi hamba Tuhan jika tidak ada panggilan khusus. Sebab mungkin Tuhan memanggil kita dan akan memakai kita di dalam pelayanannya melalui pekerjaan atau profesi kita. Tetapi bila panggilan itu melalui pergumulan doa dan perintah Tuhan, itu merupakan panggilan yang jelas untuk kita menjadi hamba Tuhan secara full time dan kita harus taat. Kita akan mampu mendengar panggilan Tuhan jika hidup kita taat dalam persekutuan dengan Tuhan, menjaga komunikasi dengan Tuhan, tidak hanya berbicara kepada Tuhan, tetapi juga mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Kita harus belajar taat
dan berkata seperti Samuel, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini siap mendengar." Samuel memberikan masa mudanya, bahkan masa kanak-kanaknya, untuk melayani Tuhan. Bagaimana dengan kita semua? Panggilan Tuhan merupakan anugerah besar bagi kita. Karena itu kita harus memiliki hati yang peka terhadap suara Tuhan. Yang ketiga, Samuel adalah hamba yang disukai Allah. 1 Samuel 2 ayat 26 mengatakan, "Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia." Adalah hal yang menyenangkan bagi kita kalau kita menjadi orang yang disukai oleh manusia. Akan lebih menyenangkan bila kita menjadi orang yang disukai Allah. Alkitab menyatakan bahwa Samuel disukai baik oleh Tuhan maupun oleh manusia. Samuel bukan hanya menjadi orang yang disukai, tetapi Tuhan juga menyertainya. 1 Samuel 3 ayat 19 mengatakan, "Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu dibiarkannya gugur." Bagaimana sampai Samuel bisa disukai Tuhan? Memiliki pikiran yang terpusat pada Tuhan. 1 Samuel 7 ayat 2 dan 3. Samuel adalah orang yang mempunyai iman dan pikiran Allah. Ia juga adalah orang yang setia kepada Allah. Sudah 20 tahun sejak tabut Allah dikembalikan orang Filistin dan tinggal di Kiryat Yarim. Dan selama 20 tahun itu, Alkitab tidak menceritakan apa yang dilakukan oleh Samuel. Tetapi kita boleh yakin bahwa Samuel terus setia melayani, menasehati, dan mendorong umat Allah agar mereka bertobat, menjauhi penyembahan berhala, serta berpaling kepada Allah. Sampai pada saat kebangunan rohani di Mizpah hingga kemenangan di Ebenezer, Samuel adalah seorang tokoh yang membawa bangsa Israel kembali kepada Allah. Samuel disukai Tuhan karena memiliki ketaatan pada kehendak Allah. Dapat saudara baca dalam 1 Samuel pasal 8 ayat 5-7 dan ayat 20. Calvin pernah berkata bahwa tidak ada sesuatu pun yang lebih besar daripada kehendak Allah kecuali Allah sendiri. Hal itu mengingatkan kita bahwa kehendak Allah itu begitu penting dan serius. Apakah kita sudah berjalan dalam kehendak Allah atau kehendak diri sendiri? Kalau kita membaca 1 Samuel pasal 8, di situ dikatakan orang Israel menghendaki seorang raja. Waktu itu bangsa Israel menolak sistem pemerintahan teokrasi yang telah didirikan oleh Allah, yaitu pemerintahan oleh Allah melalui seorang nabi. Sebaliknya, mereka menginginkan seorang raja seperti bangsa-bangsa kafir yang tinggal di sekitar mereka. Sekalipun Samuel kesal dengan permintaan itu, tetapi ketika Allah dengan jelas menyatakan bahwa ia harus mengikuti permintaan tersebut, maka ia dengan segera taat total kepada Tuhan. Sekalipun demikian, ia harus turun dari kedudukannya sebagai pemimpin umat Israel. Ia bahkan dengan serius mencari penerusnya dan kemudian dengan rendah hati menyerahkan kekuasaannya dengan damai sejahtera. Samuel disukai Tuhan karena memiliki kesederhanaan. Bisa saudara baca dalam 1 Samuel 9 ayat 17-27. Pertanyaan Saul kepada Samuel, "Di manakah rumah pelihat?" memberi kesan bahwa tidak ada yang istimewa dalam penampilan Samuel. Sebagai seorang pemimpin tertinggi umat Israel, tentulah wajar baginya untuk mengenakan pakaian yang istimewa dengan segala atribut kepemimpinannya. Namun, sebagai hamba Tuhan, Samuel hidup sederhana. Ia berpenampilan seperti orang-orang biasa lainnya. Kewibawaan kepemimpinannya terletak pada karakter
dan pribadinya, bukan pada penampilan luarnya. Marilah kita belajar seperti Samuel, agar hidup dan pelayanan kita selalu berkenan kepada Allah, juga disukai oleh manusia. Melayani Tuhan dengan setia adalah prioritas yang paling penting. Yang keempat, Samuel seorang pemimpin yang berintegritas. Zaman Samuel adalah zaman peralihan dari zaman hakim-hakim ke zaman raja-raja. Pada saat itu Israel sedang mengalami kemerosotan moral dan merupakan negara yang lemah di antara bangsa-bangsa kafir yang tinggal di sekelilingnya. Di sini diceritakan tentang masa yang paling gelap dalam sejarah Perjanjian Lama yang diringkas dalam sebuah kata Ikabod yang berarti telah lenyap kemuliaan dari Israel. Pada saat itu tidak ada pemimpin yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Imam Eli lebih menghormati hasrat putra-putranya daripada kehendak Tuhan. Memang aneh, Eli sanggup melihat Hana dengan mata imannya, tetapi tidak sanggup melihat dosa-dosa putra-putranya. Di tengah situasi seperti itulah Samuel hadir sebagai hakim dan berkarya bagi Tuhan. Samuel mengundurkan diri sebagai hakim yang terakhir untuk digantikan oleh seorang raja. Ketika Saul menjadi raja di Gilgal, ia pun meletakkan tugas pelayanan sebagai hakim. Di dalam pelayanannya sebagai hakim, Samuel tidak mencari keuntungan pribadi. Ia berkata, "Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil?" Samuel menjalani kehidupannya dengan benar dan tidak memanfaatkan kekuasaannya dengan tidak benar. Ia berkata, "Siapakah yang kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan?" Samuel mempunyai kehidupan yang berintegritas dan transparan, sehingga ia tidak takut hidupnya diamati dan dievaluasi oleh orang lain. Dia adalah hakim yang jujur. Sebagai seorang yang berintegritas, Samuel juga tidak menutup-nutupi kesalahan orang lain atau hanya mau menyenangkan hati manusia. Ia berkata, "Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata?" Samuel berani menegur Saul yang tidak taat kepada aturan dan mengatakannya bodoh. Dalam 1 Samuel 13 ayat 13, kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu." Bahkan ketika Saul melakukan dusta kudus dengan mempersembahkan hasil jaran yang dikorupsi untuk Tuhan, Samuel dengan tegas mengatakan bahwa taat kepada Allah lebih baik daripada mempersembahkan persembahan yang tidak kudus. Akhirnya, integritas dapat diringkas dengan satu kalimat, takut akan Tuhan, yang akan membawa orang yang taat dan berpegang teguh pada ketetapan Tuhan. Saudara-saudara, hari-hari ini kita membutuhkan pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin gereja yang berintegritas, yang tidak menukar kebenaran demi harta, yang tidak memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, yang tidak menutup-nutupi kesalahan orang lain. Pemimpin yang berintegritas adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Samuel mempunyai kehidupan doa, dan Samuel dikenal sebagai tokoh doa. Samuel dilahirkan sebagai jawaban doa ibunya, bercermin dan belajar dari keteladanan ibunya yang adalah seorang yang saleh dan selalu berdoa kepada Allah. Maka seluruh hidup Samuel pun berada di bawah roh berdoa. Samuel adalah seorang tokoh doa. Sejak kecil, ia sudah memiliki kunci rahasia untuk berkomunikasi dengan Allah. Samuel mempunyai telinga yang peka terhadap suara Tuhan. Semua orang Israel tahu
bahwa doa Samuel sangat besar kuasanya. Ketika bangsa Israel dalam kesulitan besar, doa Samuel membawa mereka keluar dari kesulitan. Ketika mereka berperang, doa Samuel membuat mereka menang atas bangsa Filistin. Dalam pesannya Samuel berkata, "Mengenai aku, jauhkanlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu." Kitab Suci mencatat dan menonjolkan Samuel sebagai pendoa. Semua tahap dalam pelayanan yang sangat penting berhasil diselesaikan dengan doa. Marilah kita belajar untuk saling mendoakan. Yakub 5 ayat 16 mengatakan, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Berdoalah dengan tidak putus-putusnya." Edward Payson menegaskan kepada kita bahwa doa adalah keperluan pertama, kedua, dan ketiga bagi seorang pelayan Tuhan. Karena itu berdoalah, berdoalah, sekali lagi berdoalah. Jangan berdoa saat perlu saja, tetapi seluruh hidup kita jadikan hidup di dalam doa. Siapapun kita bisa menjadi tokoh dan pahlawan doa. Perkara besar dan sekaligus perkara kecil yang dapat kita lakukan adalah berdoa. Samuel dikenal juga sebagai pelayan Allah seumur hidup. John Wesley tahun 1703 sampai 1791 adalah tokoh pendiri gereja Metodis yang berperawakan kecil dengan suara lembut, namun mempunyai semangat pekabaran Injil yang membaja. John biasanya pergi mengabarkan Injil dengan menunggang kuda, dan setiap hari ia menempuh jarak kurang lebih 30 sampai 100 km. John Wesley setiap pagi bangun pukul 4 subuh dan baru beristirahat pukul 22 malam. Saat usianya lanjut, ia mendapat penghormatan dari teman-temannya. Mereka menghadiahkan kepadanya sebuah kereta kuda khusus yang diperlengkapi dengan lemari buku dan meja tulis. Dengan demikian, ia dapat lebih leluasa untuk menulis dan membaca buku di atas kereta kuda. Selama 60 tahun, ia berhasil mengumpulkan laporan tulisan dalam bentuk steno sebagai tambahan catatan hariannya. Umur 83 tahun, ia menyatakan kekecewaannya karena tidak dapat lagi menulis 15 jam sehari tanpa melelahkan matanya. Pada umur 86 tahun, ia malu mengakui bahwa ia tidak sanggup lagi berkhotbah 2 kali sehari. Ia telah melakukan perjalanan selama 250.000 mil untuk melayani dengan menunggang kuda, menerbitkan 400 artikel dengan topik-topik berbeda, mengkhotbahkan 90.000 khotbah selama 66 tahun, kira-kira 606 khotbah per tahun. Sungguh, suatu semangat pelayanan yang luar biasa. Prinsip pelayanan yang dipegang teguh sampai akhir hidupnya adalah seluruh dunia adalah tempat pelayananku. Ia melayani Tuhan seumur hidup. Alkitab juga mencatat Samuel melayani Tuhan sejak dia masih kanak-kanak, yaitu dengan membantu Imam Eli, dan ia diperkenalkan sebagai pelayan Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 11, dan pelayan di hadapan Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 18. Samuel tidak mempunyai jabatan resmi. Ia diperkenalkan hanya sebagai pelayan Tuhan saja. Memang melayani Tuhan jangan karena jabatan, juga tidak boleh dibatasi oleh jabatan. Belajar seperti Samuel, memiliki iman yang suci. Samuel diperkirakan berusia 20 tahun ketika harus menggantikan tugas-tugas Imam Eli.
Dan Alkitab mengatakan bahwa sejak saat Imam Eli meninggal, Samuel menggantikan memimpin umat Tuhan seumur hidup. Walaupun Samuel tidak lagi menjabat sebagai hakim karena sudah digantikan dengan seorang raja, tapi Samuel tetap melayani Tuhan. Selama 40 tahun, Samuel menjabat sebagai hakim yang jujur bagi Israel. Pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan, hendaknya dilakukan pelayanan seumur hidup. Jangan puas hanya dengan percaya kepadanya, tetapi kita harus melayaninya seumur hidup kita. Setiap orang percaya seharusnya menjadi pelayan Tuhan seumur hidup. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya firman Tuhan hari ini mendapat tempat terbaik dalam hati kami, sehingga dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah melalui kehidupan ini. Jadikan kami orang tua yang memberi teladan yang baik dalam kehidupan rohani untuk anak-anak kami, sehingga dari kecil anak-anak bisa mengenal kasih Kristus dan memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan dan manusia. Beri kami hati yang peka terhadap suara Tuhan, sehingga kami dapat menjadi hamba yang melayani Tuhan dengan segenap hidup dan segenap hati. Hidup kami disukai Tuhan, karena kami sudah belajar taat dan kami tidak ingin jadi orang munafik. Melayani Tuhan dengan setia merupakan prioritas paling penting untuk kami. Ajar kami untuk terus dekat Tuhan dalam doa-doa kami, dan kami ingin terus melayani Engkau seumur hidup kami. Tuhan, berkati semua anak-anak Tuhan dalam usaha dan pekerjaan mereka. Berkatilah persembahan-persembahan yang sudah diberikan untuk gereja Tuhan. Beri kekuatan, kesehatan, dan jauhkan dari segala sakit penyakit untuk semua anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu semuanya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati saudara semua. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu.